Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia, bebas dari segala penderitaan, dan semoga di sisa usia kita bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk, bahkan bagi setiap benda yang ada di semesta ini. Cita-cita yang paling besar dari Nabi Muhammad itu ingin menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu cita-cita yang paling besar. Kalau Islam ini harus jadi rahmat bagi alam, berarti bukan sekedar rahmat untuk makhluk hidup. Karena alam itu bukan sekedar makhluk hidup, bukan sekedar manusia, bukan sekedar binatang, bukan sekedar tumbuh-tumbuhan. Alamin itu dari kata alamat. Alamat itu adalah ciri bahasa Arab. Jadi alamin, rahmatan lil alamin. Rahmat itu artinya cinta. Alamin itu segala sesuatu yang mencirikan keberadaan Allah. Bukan sekedar makhluk. Bukan sekedar pepohonan. Bukan sekedar hewan. Tapi semua benda-benda yang mencirikan bahwa Allah itu ada, termasuk bumi, matahari, planet, tanah, air, api, udara, ruang kosong, itu semua adalah alamin itu. Karena banyak yang lupa bahwa agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ada yang bertanya sama saya, kenapa saya memberi salam pada semua orang yang berbeda keyakinan? Saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang yang melarang saya memberi salam pada orang yang berbeda keyakinan, itu sudah melanggar cita-cita Nabi Muhammad sendiri. Saya memberi salam pada orang lain yang berbeda keyakinan, kan saya tidak mengubah keyakinan saya. Saya menyampaikan selamat hari ibu juga, saya tidak jadi ibu-ibu. Betul nggak? Justru ketika kita bisa menumbuhkan rahmat, rahmat itu artinya adalah cinta, cinta kasih. Karena ada 4 nilai universal, ya, ada 4 nilai universal yang dimiliki oleh semua agama. Dan 4 nilai universal ini disebut sebagai dasar moderasi beragama. Nilai universal yang pertama adalah kasih sayang. Tidak ada satu agama pun yang datang ke dunia ini tidak mengajarkan kasih sayang.
semua mengajarkan kasih sayang. Nilai universal yang kedua yang dibawa oleh semua agama adalah nilai-nilai perdamaian. Perdamaian. Dan saya yakin semua agama, siapapun pembawanya, pasti mengajarkan kedamaian. Tidak ada agama yang mengajarkan berperang, tidak ada agama yang mengajarkan membunuh orang, tidak ada agama yang mengajarkan melukai orang, merendahkan orang, tidak ada. Jadi jangan salahkan agama. Yang salah itu penganutnya tidak mengerti esensi agama. Yang ketiga, nilai universal dari semua agama adalah kesetaraan. Bahwa semua orang itu setara. Tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain. Semua makhluk juga setara. Sama pentingnya dihadirkan Allah di semesta ini. Kangkung penting enggak? Penting. Genyer? Salada? Timun? Mereka tuh penting semuanya. Kan tidak ada yang dihadirkan di semesta tidak penting. Kita lupa bahwa kita mengatakan diri kita lebih mulia daripada makhluk yang lain. Sehingga kita dengan sewenang-wenang ya memperlakukan makhluk yang lain di luar diri kita semaunya kita. Sehingga tidak ada penghormatan pada makhluk yang lain. Itu kan masalah kita sendiri. Jadi nilai universal yang keempat yang diajarkan semua agama adalah kerukunan. Tidak ada agama di semesta ini yang tidak mengajarkan rukun. Jadi ada 4 nilai universal yang diajarkan semua agama. Yang pertama adalah kasih sayang. Yang kedua adalah perdamaian. Yang ketiga adalah kesetaraan. Dan yang keempat adalah kerukunan. Allah sendiri yang mengatakan, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Memang ada keistimewaan dari Allah. Manusia yang paling mulia bagi Allah adalah mereka yang bertakwa. Nah, itu harus dimengerti takwa itu apa. Takwa itu hurufnya aja ada 4. Yang pertama tawadu. Tawadu itu rendah hati, gak sombong, tidak merasa dirinya lebih dari yang lain. Tawadu itu mengajarkan kesetaraan. Yang kedua qop itu qanaah. Qanaah itu artinya ya bisa menerima segala dualitas dalam kehidupan ini apa adanya. Kan kita diajarkan setiap habis sholat mengucapkan salam. Coba, sadari coba. Selesai kita sholat, kita mengucapkan salam ke kanan. Dan kita juga mengucapkan salam ke kiri. Menoleh ke kanan, assalamualaikum. Kemudian menoleh ke kiri, assalamualaikum. Sadar nggak kita? Artinya kanan dan kiri diberi salam yang sama. Apa salam itu? Kan salam itu artinya damai. Jadi kita siap menerima kanan dan kiri dengan damai yang sama. Bisa menerima orang baik, orang yang tidak baik menurut pandangan kita dengan damai yang sama. Karena mereka sama-sama penting. Orang baik sama pentingnya dengan orang yang disebut tidak baik oleh kita. Hati-hati loh, mereka itu sama pentingnya.
Tidak bisa kita ingin listrik positif aja. Karena kalau listrik positif saja, tidak ada negatifnya, nggak nyala lampu. Kita harus bisa menerima positif dan negatif apa adanya. Itu namanya qanaah. Dan kalau orang sudah qanaah, bisa menerima semua orang apa adanya, kan orang juga akan nyaman bersama kita. Coba. Yang ketiga wau, takwa, ada waunya situ. Wau itu dari kata waro. Waro itu artinya apa? Waro itu memiliki rasa malu oleh diri sendiri, rasa malu oleh sesama, lebih jauh lagi punya rasa malu sama Allah. Di dalamnya ada kata kunci dalam rasa malu itu yang disebut dengan syukur. Dan yang terakhir alif. Alif itu artinya ikhlas. Saya yakin ya, apapun agama orang, siapapun mereka, kalau dia itu tawadu, waro, qanaah, dan ikhlas, pasti akan mencerminkan aura positif itu. Akan mencerminkan energi dengan vibrasi dan frekuensi yang tinggi. Dan pasti akan menyenangkan. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Belajar meningkatkan kualitas hidup kita supaya kita jadi sumber kebahagiaan bagi siapapun. Setidak-tidaknya mulai sekarang coba tekadkan, saya harus menjadi sumber kebahagiaan bagi diri saya, bagi keluarga saya, itu aja dulu. Karena saya yakin kalau semua keluarga di semesta ini sudah bahagia, dalam sekejap bumi ini jadi tempat yang membahagiakan. Jadi saya ingat kata-kata Bunda Teresa. Beliau mengatakan, kalau kamu ingin berkontribusi mendamaikan dunia, sederhana. Pulang ke rumah dan sayangi keluargamu. Itu kata-kata yang sangat tinggi nilainya. Sederhana. Karena memang orang-orang yang sudah mencapai pencerahan, yang sudah mencapai kesadaran, kata-katanya itu enggak muluk-muluk. Sederhana tapi paten. Kalau kamu ingin berkontribusi mendamaikan dunia, tidak usah bikin ormas, tidak bikin organisasi, tidak usah bikin pondok pesantren, nggak usah bikin sekolah, pulang ke rumah, sayangi keluargamu. Keren nggak? Karena kalau keluarganya sudah bahagia, dalam sekejap alam semesta menjadi tempat yang membahagiakan. Mari kita bersyukur hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar. Kita puji Allah atas anugerahnya bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita hadirkan dia. Kita rasakan, kita sadari kehadirannya dalam diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita mohon juga ridhonya, kita mohon berkahnya. Semoga ilmu yang akan dialirkan semesta hari ini kepada kita, baik yang hadir di sini maupun yang live, ya, sedang online di rumahnya masing-masing, mendapatkan berkah dari kajian kita hari ini. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kajian kita hari ini adalah penghalang jalan adalah jalan. Nah, judul ini agak berat ya. Berat prakteknya maksudnya. Kalau mendengarkannya sih ringan-ringan saja. Karena selama ini semua yang disebut dengan penghalang jalan oleh kita, oleh yang kesadarannya rendah,
itu kan dianggap sebagai penghambat. Padahal semua penghalang jalan itu adalah jalan. Semua yang menghalangi tindakan kita itu adalah tindakan. Kalau nggak percaya, ada jalan raya kena longsor. Karena orang tidak bisa lewat lagi, gara-gara ada longsor, kan banyak yang datang itu. Ada yang ngeruk jalan, betul nggak? Ada yang memotong pohon-pohon yang tumbang. Ternyata penghalang tindakan itu adalah tindakan. Jadi penghalang jalan juga berarti jalan. Oke, supaya lebih jelas, saya akan coba memberikan contoh yang sederhana. Kalau kita membaca kitab suci, ya, kita dengarkan ada Nabi Musa. Nabi Musa bersama Bani Israel. Bani Israel, jangan disempitkan, ya. Karena bahasa Quran itu bahasa yang universal. Quran itu bukan hanya untuk satu kelompok manusia tertentu. Quran itu ya untuk seluruh alam. Makanya di Quran surat Al-Fatihah kita diajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Luas sekali ya. Jadi Bani Israel itu, Bani itu orang, Isra itu berjalan, Eli itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapapun orangnya, bangsa manapun, apapun kulitnya, siapapun yang berjalan menuju Tuhan, itu disebutnya Bani Israel. Makanya Bani Israel termasuk umat yang diunggulkan dari segala umat. Kenapa? Bukan Allah pilih kasih. Masuk akal sekali kan? Siapapun yang berjalan menuju Tuhan, dan siapapun yang hidupnya bersama Tuhan, yang hidupnya atas nama Tuhan, yang hidupnya untuk Tuhan, ya pasti akan unggul dibandingkan yang lain. Masuk akal kan? Nah, Bani Israel ini paling banyak ceritanya di Quran. Dan gurunya Bani Israel, ya, seorang tokoh yang banyak disebut, namanya Musa. Tetapi ada tokoh antagonisnya itu, ya, yaitu namanya Fir'aun. Orang yang berkesadaran rendah melihat Fir'aun itu seakan-akan sebagai musuhnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sendiri tidak melihat Fir'aun sebagai musuh. Justru Fir'aun itu dihadirkan semesta sebagai mitra. Jadi Fir'aun ini penghalang jalan, tapi sekaligus juga jalan bagi Musa untuk meningkatkan kedewasaan dirinya. Nabi Muhammad terkenal kan dalam sejarah dimusuhi kafir Quraisy. Dakwahnya selalu dihalang-halangi. Perjuangan beliau menegakkan kebenaran selalu dirintangi oleh kafir Quraisy di zamannya. Hati-hati ya. Nah, kita ini para pengikutnya mungkin ada yang belum sadar. Dikiranya kafir Quraisy itu dihadirkan semesta untuk menjadi penghalang jalannya Nabi. Tidak. Itu adalah mitra, sparring partnernya Nabi Muhammad. Dan Muhammad menjadi orang yang kita kenal dengan kepribadian yang luar biasa. Jangan-jangan kafir Quraisy berjasa. Betul gak? Membentuk beliau sehingga memiliki kepribadian seperti yang sekarang ini yang kita kenal. Beliau terkenal dengan keberaniannya. Beliau terkenal dengan kepribadiannya yang akhlakul karimah. Bahkan disebut beliau ini akhlaknya itu sudah akhlaknya Allah. Disebut juga tahaluk bi akhlakillah. Cerminan dari akhlaknya Allah itu. Oke. Ini fakta-fakta dulu ya, saya kemukakan. Supaya kajiannya nanti masuk tuh.
Nabi Daud diceritakan di banyak ayat dalam Al-Quran dihalang-halangi oleh Raja Jalut. Nabi Isa dihalang-halangi oleh Yudas Iskariot. Nabi Ibrahim partnerannya itu namanya Raja Namrud. Nabi Nuh dihalang-halangi oleh bahkan putranya sendiri katanya, yaitu Kan'an. Kalau saya membaca teks Quran, sebenarnya Kan'an itu bukan putra secara darah sebetulnya. Tapi Kan'an ini adalah muridnya, pengikutnya, ya, yang kemudian keluar dari kapalnya Nuh, ya, tidak mau mengikuti apa kata Nabi Nuh. Dan itu sudah biasa ya. Di setiap perguruan spiritual, di setiap komunitas, ya memang harus ada yang antagonisnya. Ya, itu bagus itu, ya. Bagus sekali ya. Nanti akan saya tunjukkan bagusnya. Akan saya tunjukkan bagusnya. Ini adalah fakta-fakta ya, fakta-fakta dari sejarah. Sekarang kita coba masuk dalam kehidupan kita. Siapa di ruangan ini yang tidak punya kesulitan dalam hidupnya? Saya tidak akan nanya satu-satu ya. Dari wajahnya juga udah kelihatan. Betul nggak? Oke. Pasti punya kan? Pasti punya tantangan tersendiri dalam kehidupannya. Saya yakin itu. Nah sekarang semua kesulitan dan tantangan hidup ini kan terserah kita. Mau dipandang sebagai musuh, mau dipandang sebagai penghambat, atau mau dipandang sebagai jalan kita. Itu urusannya ada pada diri kita. Saya yakin ya, semua punya pasangan hidup kan? Udah pada nikah kan? Oke. Saya mau kasih tahu ya. Siapapun orang yang hadir di tempat ini atau yang sedang mendengarkan kajian saya di rumah masing-masing, ini saya kasih tahu ya. Pasangan hidup kalian pasti beda dengan kalian. Sakti kan saya? Sakti saya. Saya kasih tahu sekali lagi ya. Pasangan hidupmu beda banget dengan kamu. Sakti kan? Tidak usah bikin penelitian, tidak usah. Saya membaca di Quran saja, yang namanya pasangan itu bahasa Qurannya ajwaja. Itu bahasa Quran. Ajwaja itu pasangan. Yang namanya pasangan itu pasti kiri kanan. Kalian kalau beli sepatu kan sepasang. Tidak ada yang orang yang beli sepatu kanan-kanan atau kiri-kiri, nggak ada kan? Beli sendal juga nggak ada kiri-kiri atau kanan-kanan, pasti kiri kanan. Betul nggak? Jadi yang namanya pasangan itu pasti beda. Bukan sekedar perbedaan jenis kelamin, perbedaan cara berpikir, perbedaan hobi, perbedaan kesenangan, perbedaan sudut pandang. Karena memang Allah bertujuan memasangkan kita yang berbeda ini supaya kita belajar melatih untuk menerima dan menghargai perbedaan itu. Makanya ada orang yang sulit menerima perbedaan dalam kehidupannya. Itu sudah pasti ya, di rumahnya berantakan. Saya yakin itu. Orang yang tidak siap menerima perbedaan agama, ya kan? Perbedaan organisasi, perbedaan pilihan politik, perbedaan cara berpikir. Kalau orang di luar rumahnya sulit menerima perbedaan, itu sebenarnya gambaran. Orang ini di rumahnya pasti otoriter ini. Bisa dibaca itu. Sakti saya. Pasti di rumahnya sendiri tidak bisa menerima perbedaan. Makanya begitu beda sedikit, ya sudah ke pengadilan agama. Betul nggak? Dan bahayanya itu dianggap kebenaran.
Karena itu dilakukan oleh orang yang disebut tokoh, oleh masyarakat. Yang kayak kalian mah nggak masalah, paling cuma rusak keluarganya aja, betul nggak? Tapi yang namanya tokoh ngasih contoh yang salah, kan rusak semua, dan dianggap itu sebagai fatwa itu. Terasa ya, pasangan hidup berbeda? Berbeda ya, berbeda. Dulu aja waktu sedang pacaran kelihatan sama. Karena dua-duanya sedang menunjukkan diri palsunya. Kan kerasanya 2 minggu setelah itu kan, betul nggak? Pengalaman saya juga punya pengalaman yang sama, ya. Pasti ada kekagetan, itu, lu kok beda banget. Tapi keburu punya ilmu, ternyata Allah itu menyatukan kita dalam satu kasur yang sama, supaya kita ini bisa menjadikan rumah tangga sebagai rumah untuk naik tangga, naik kedewasaannya, naik kesabarannya, naik kebijaksanaannya, kan itu. Makanya tidak mungkin kalian dipasangkan dengan yang sama. Gak ada dalam rumah tangga dua-duanya cerewet, gak ada. Pasti salah satu cerewet. Ayo buktikan omongan saya. Ya? Gak ada. Hebat ya? Karena dipasangkan dengan yang berbeda, itulah yang disebut dengan kesempurnaan. Tapi manusia dengan pikiran akal bulusnya menganggap kesempurnaan itu kalau dia sama, melanggar hukum alam. Kalau gitu saya mau nanya, pasangan yang jelas-jelas berbeda itu jalan atau penghambat jalan? Yang benar. Jalan atau penghambat jalan? Yang benar. Ini udah masuk ke judul, ini udah masuk ke judul. Saya ini kalau pendekatan pembelajaran saya berbasis masalah. Ini namanya project based learning kalau dalam bahasa dunia pendidikan. Jadi ya problem based learning maksud saya. Jadi pembelajaran berbasis problem. Nah, kita pecahkan problem ini. Jadi yang namanya ngaji, kajian itu bukan membaca, memecahkan masalah. Awas ya. Yang namanya belajar itu bukan menghafal. Yang namanya belajar itu bukan membaca. Yang namanya belajar itu memecahkan masalah. Sehingga keluar di ruangan ini punya cara untuk menyelesaikan masalah. Itu baru keren. Baru belajar itu namanya. Disebutnya juga kajian. Ya. Ada nggak yang punya rekan kerja yang menjengkelkan? Ada? Jalan atau penghambat jalan itu? Yang benar. Ini masih judul. Nah, sekarang kita tahu penghalang jalan adalah jalan ternyata. Kita sekarang kaget setelah kajian ini. Ternyata semua orang yang dihadirkan semesta kepada saya, disukai tidak disukai, semua adalah jalan. Oke, lanjut. Ada yang pernah tertipu enggak? Ada. Ada yang pernah merasa disakiti orang lain enggak? Jalan atau penghambat jalan? Jalan, bagus ya. Ada orang yang menghancurkan karir kita? Ada? Oke. Jalan atau penghambat jalan? Gara-gara dihancurkan karir kita oleh orang itu, sehingga kita terhenti karirnya di situ.
Tetapi ketika karir kita terhenti di situ, sebetulnya Allah hanya sedang memindahkan kita ke tempat lain, karena kata Allah, di tempat itu kamu tidak jenius. Ada tempat lain di mana kamu bisa menunjukkan ya kejeniusan kamu. Kamu salah tempat kata Allah, maka Allah hadirkan orang yang menghancurkan karir kita, ditutup jalan kita di situ. Sebetulnya Allah sedang membuka jalan lain yang jauh lebih hebat buat kita. Terasa, mulai terasa? Nah, setelah ini Bapak Ibu akan luas pemikirannya. Oh ternyata semua yang disebut dengan penghambat, semua yang disebut dengan musuh, semua yang disebut antagonis dengan kita, semua adalah jalan dari Allah yang luar biasa untuk kita. Lanjut dulu. Belum pakai ayat ini, masih masalah. Ada orang nggak yang kerjanya terus menghina kita? Ada. Komentarnya itu selalu merendahkan kita. Ada. Jalan atau penghambat jalan? Ternyata